Wabarakatuh. Kita sampai di sesi yang terakhir pada hari ini di IG Live Series volume 11 dan bareng sama tokoh pemuda yang luar biasa, Mas Arif Roshid yang saat ini juga sedang bertugas, masih bekerja. Tadi kita diskusi, beliau hanya spare waktu 30 menit karena masih di sela-sela bertugas. Jadi bagaimana caranya 30 menit ini kita maksimalkan secara apa namanya? Secara maksimal. Baik, jadi buat teman-teman yang mau bertanya, langsung bisa nanti eh, tanya ke beliau dan diskusi bareng-bareng. Baik, oke. Ya, silakan Mas Arif sambil menunggu beliau masuk. Ya, Mas, kalau boleh di ini Mas di eh, baik. Oke, go live. Oke. Saya sudah invite barusan. Halo, Assalamualaikum. Masya Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Arif, apa kabar? Mohon maaf mengganggu waktunya di sela-sela bertugas. Mohon izin ini. Saya terima kasih sekali sudah diluangkan waktunya untuk diskusi. Apakah suara saya jelas, Mas Arif? Jelas kok, Mas. Alhamdulillah. Apa kabar, Mas? Ya, alhamdulillah sehat. Ya, Alhamdulillahnya tuh di tingkat keletihan paling tinggi. Nah, matanya, kantong matanya udah nggak toleransi kayak. Aduh, luar biasa. Gitu. Mas, malam ini kita akan ngobrol tentang relawan kemanusiaan dan masa depan kepemudaan. Ini tentunya nanti yang menyaksikan diskusi kita malam ini bukan hanya yang live tapi juga direkam begitu. Jadi insya Allah walaupun 30 menit banyak insight yang disampaikan ke teman-teman. Nah, terkait dengan relawan kemanusiaan dan kepemudaan, apa pesan penting mungkin dari Mas Arif terkait dengan kerelawanan gitu. Ketika konteks relawan tuh kalau menurut saya mengalami transformasi ya, the konteks yang dulu dan sekarang. Kalau sekarang tuh relawan semua orang bisa terlibat, namun bergerak dengan apa namanya perannya masing-masing begitu. Jadi konteks relawan itu tidak melulu harus terjun ke lapangan, tapi ada konteks lain yang mendefinisikan relawan dengan konteks yang baru situasi sekarang begitu. Mungkin kita mulai dari bicara kerelawanan dulu, Mas. Bagaimana kerelawan di Indonesia ini menggeliat saat ini? iya, jadi terima kasih sebelumnya Mas Taufan udah Sama-sama. diajak sharing lah ke Siap. teman-teman IG Live malam ini. Eh Kalau bicara kerelawanan tadi benar ya bahwa eh, apa namanya COVID ini eh, memberi kita perspektif yang baru tentang Betul. jadi kalau dulu mungkin relawan, saya belajar juga sama teman-teman ya, Mas Dayat dan beberapa teman-teman yang emang ngambil studi bencana. Jadi memang COVID-19 ini agak agak unik ya. Jadi Mhm. kalau biasanya relawan itu yang kita sebut sebagai relawan itu pada bencana alam itu yang ngangkat mayat, yang evakuasi, Iya, lain bencana non alam ini banyak ya dia memberi sekali lagi memberi perspektif yang berbeda gitu ya. Sekarang mungkin banyak relawan yang bekerja di balik laptop ya. betul. Mereka trace data, mereka memproyeksi angka-angka ya. Jadi juga teman-teman yang mungkin campaign di rumah gitu ya untuk Betul. pakai masker, jarak, kemudian eh, apa cuci tangan ya dan ya saya kira yang lain-lain lah sehingga memang tadi dalam konteks hari ini pandemi COVID-19 ini tuh berbeda perspektif. Tapi satu hal yang pasti bahwa Indonesia itu tidak kekurangan relawan lah atau tidak Betul. kekurangan orang baik ya. Luar biasa. Betul, Selama sepakat sekali. fase-fase seperti ini saya selalu bilang ya banyak kalau mungkin orang-orang yang lain itu siapa Mark Zuckerberg ya Betul. kemudian itu mereka
jadi filantropis, bantu orang pada saat mereka nggak tahu lagi misalnya duitnya mau diapain. Nah, orang Indonesia ini mereka juga butuh pertolongan, butuh bantuan, tapi mereka dengan senang hati gitu untuk menolong teman yang lain, untuk jadi relawan gitu. Sehingga menurut saya ya itu mungkin ya redefinisi dari konteks relawan kita di pandemi COVID-19 ini. Betul, Mas. Dan saya sepakat sekali ketika dikaitkan dengan konteks kepemudaan. Jadi, erat kaitannya benang merah antara relawan dengan kemanusiaan. Bukan kepemudaan, tapi kemanusiaan. Bahwa setiap ada aktivitas kerelawanan, ada narasi tentang humanis di situ. Dan ini semakin menggeliat dan semakin ramai diangkat ke permukaan. Dan ini mengajak dan men-trigger anak-anak muda lain yang tadinya rebahan, jadi bangkit dan ikut mau kontribusi begitu. Ini sinyal baik, apalagi kita tahu kemarin 2018 sampai 2019 Indonesia memang diklaim sebagai negara nomor 1 paling dermawan di dunia dari sisi berbagi, good things, goodness, kindness, dan lain-lain. Jadi saya sepakat sama Mas Arief, Indonesia nggak kekurangan orang baik. Nah, tapi memang bagaimana nih Mas supaya spirit kebaikan itu bisa terus berjalan dan semakin besar, kohesivitasnya juga semakin tinggi tanpa ada benturan-benturan yang memang punya potensi memecah antar kita semua begitu. Karena yang kemarin kita perbincangan ketika saya silaturahmi ke Mas Arief bahwa insya Allah anak muda Indonesia sekarang, pemuda saya bilangnya, pemuda Indonesia itu punya niat yang sama, Indonesia untuk lebih baik ke depan. Tapi mungkin caranya yang berbeda-beda. Nah, perspektif mungkin Mas Arief melihat ini seperti apa? Jadi pada saat awal pandemi COVID-19 ini saya ya sejak awal itulah diminta Pak JK ya bantu di Dewan Masjid, kemudian akhirnya saya diajak ke mana, ke BNPB ya waktu itu di Satgas Covid, dan alhamdulillah sampai hari ini sekarang saya di Jawa Timur ya buat ya support lah apa yang saya bisa, kemampuan saya ya, itu yang saya berikan lah yang terbaik gitu buat bangsa dan negara gitu. Nah, sebenarnya begini ya, kita apa kita ini kan nggak ada yang identik ya. Jadi Betul. bahkan orang kembar pun itu nggak ada yang identik sama. Dia pasti punya perbedaan. Nah, menurut saya dalam konteks hari ini, pada saat awal pandemi itu saya melihat banyak inisiatif-inisiatif anak-anak muda ya yang bergerak sendiri waktu itu, Betul. dan lihat itu menjadi sebuah kegiatan itu. Saya terinspirasi dari apa yang dilakukan oleh Rachel V-nya, saya terinspirasi dari apa yang dilakukan Tirta waktu itu, saya terinspirasi dengan banyaklah gerakan inisiatif anak-anak muda, sehingga waktu itu saya langsung mengambil inisiatif ya untuk minta ke BNPB dan undang tuh teman-teman semua untuk datang ke BNPB. Itu awal dari inisiatif-inisiatif anak-anak muda ya waktu itu. Inisiatif bersama, sorry. Kalau inisiatif Betul. masing-masing itu sudah banyak lah, tapi Betul. inisiatif bersama Kolektif gitu itu ya, yang Mas. kurang lah. Dan Betul. saya meyakini konsep berjamaah itu jauh signifikan ya dampaknya daripada kita ngerjain satu-satu gitu. Masya Allah. Jadi kalau Setuju, Mas. Setuju. kolaborasi, kalau dulu mungkin orang bilang gotong royong, kalau kalau sekarang ya orang bilang ya tadi kolaborasi ya, gotong royong. Kalau menyebutnya jamaah gitu. Jadi jamaah, betul. nah, potensi-potensi ini yang bentar ya Mas. Ya, silakan. Potensi ini sebenarnya yang yang membutuhkan saya sering sebut orkestrasi ya. Orkestrasi, betul. Ya, nanti ya, Mbak. Aku lagi live dulu, Pak. Bentar ya. Sorry. Ya, oke, nggak apa-apa, Mas. Jadi potensi-potensi ini yang harus yang menurut saya harus dilihat sebagai sebuah kekuatan ya, karena semakin kesini saya semakin menyadari bahwa sudah terlalu lama mungkin bangsa kita ini
bekerja masing-masing gitu ya. Kita kita Setuju, lebih Mas. mengedepankan ego sektoral kita Betul. mengedepankan apa namanya? eh, ya mengedepankan eksistensi masing-masing gitu. Kita lupa bahwa apa yang diajarkan founding father, apa yang diajarkan oleh Rasulullah ya, yang mereka yang Muslim itu sebenarnya sudah melampaui zaman gitu. Apa yang dibutuhkan hari ini ya itu gitu. Dan Betul. menurut saya kita sepakat pandemi COVID-19 ini banyak duka, tapi terlalu banyak hikmah juga. Nah, salah satu hikmahnya ini kita dipertontonkan sebuah apa namanya konten apa namanya sebuah hal yang jauh dari jauh dari ekspektasi kita. Gitu. Saya berkeliling ya, diminta untuk koordinasi jadi relawan di mana-mana dan melihat benar-benar kita ini masih kurang gitu ya dalam sisi-sisi tadi itu, gotong royong dan seterusnya. Kita di beberapa daerah-daerah yang menunjukkan tingkat pandemi COVID-19 ini yang signifikan itu hampir hampir sama itunya persoalannya. Itu masalah miskoordinasi, masalah komunikasi. Komunikasi, betul. Hal-hal yang sebenarnya menurut saya udah selesai lah itu ya. Cuma itu tadi ya mungkin karena kita saking ilmunya saking tingginya gitu sampai kita lupa hal-hal yang hal dasar yang, gitu. Nah, yang saya, basic. ya yang nampak gitu ya terang benderang hari ini COVID-19 ini membuka tabir bahwa kita ini itu tadi lebih senang jalan sendiri-sendiri daripada jalan sama-sama. Memang urusan kerja bareng itu butuh apa namanya? Ya butuh Kedewasaan. kedewasaan ya. Dia ya kalau kita mau jalan sendiri dan lain-lain ya kita nggak butuh mikirin orang lain gitu. Tapi Betul. apa namanya kalau kita kerja bareng itu kan selalu kita pasti lihat secara psikologi teman ini seperti apa responnya dan lain-lain ya. Jadi Betul. variabelnya lebih beragam lah ketimbang kita kerja sendiri. Mungkin dengan kerja sendiri juga kita akan nyaman ya nggak diganggu. Tapi dampaknya itu nggak terlalu segede kalau kita berjamaah atau kalau kita gotong royong. Kalau kita dan saya merasakan betul di pandemi COVID-19 ini saya ditugasin kemana-mana. Bahkan apa namanya ya banyak lah senior misalnya yang sudah lebih dulu datang ke daerah tersebut ya melakukan sejumlah inisiasi dan lain-lain, tapi dampaknya itu nggak terlalu terasa signifikan ya. Betul, tidak terlalu keras. Signifikan. Betul. Sementara kalau kita datang temuin ini temuin itu kemudian jahit satu sama lain. Setelah itu kita tinggal, kadang-kadang saya cuma 5 hari, 3 hari gitu. Misalnya ke satu kota gitu, 3 hari, beresin komunikasi, temuin teman-teman semua. Alhamdulillah mereka juga percaya saya. Ya alhamdulillah setelah itu jalan secara signifikan gitu. Betul. Padahal orang-orang yang sebelum saya misalnya sudah 2 minggu, 1 bulan, 2 bulan gitu. Jadi menurut saya sisi-sisi itu yang tersingkap hari ini dan ya sebagai generasi muda ya harus kita tutup itu. Ada ruang kosong di sana sehingga kita yang harus ngisi ruang kosong itu. Ruang kosong itu bernama asumsi prasangka kalau menurut saya. Benar Mas ya? Kan asumsi prasangka itu kan menutup silaturahmi bisa. Sehingga kalau ketemu tatap muka, kenal ya bisa kenal dan sayang akhirnya menerima begitu. Jadi asumsi prasangka itu hilang gitu. Memang perlu sentuhan komunikasi di sini. Saya setuju sekali sama Mas Arif. Mas Arif nih 15 menit kedua nih kan ini 15 menit pertama tadi kita sudah bahas tentang relawan dan kemanusiaan ya, secara singkat. Nah, ini yang seru adalah kita bahas konteks kepemudaan gitu. Kita tahu bahwa sejarah kita tuh menunjukkan dengan segala keterbatasan. Nah, kita flashback ke masa lalu. Pemuda tuh justru sering memikul beban moral yang cukup besar, Mas. Ya, beban moral yang cukup besar dari generasi-generasi sebelumnya. Nah, apa yang Mas Arif lihat kita mungkin part of usia produktif lah, saya
nggak sebut boomers, ex milenial atau apa, tapi kita sebagian bagian dari generasi yang ada di rentang produktif. Nah, bagaimana Mas Arief melihat jargon ini begitu, melihat situasi ini, atau beban moral seperti apa yang kita perlu perlu apa namanya, narasikan bersama sehingga ini kita bisa ke depan bisa lebih bergandengan tangan lah mungkin segitu. Ya. Ya bersyukurlah kalau kita sudah sampai ke tingkat kesadaran ya bahwa anak muda itu punya beban moral ya, itu saya kira sudah apa namanya, sudah cukup gitu ya buat sebagai modal awal itu Iya, untuk kita berbuat yang terbaik, karena betul. saya kira tidak sedikit juga teman-teman kita yang tidak punya kesadaran itu gitu ya. Iya, Saya tidak bilang apa namanya, ya mungkin mereka belum terpapar saja gitu. Nah, sehingga tentu itu tugas ya, menjadi tugas kita lah semua buat iya. ya terus Mengingatkan, mengajak, betul, ya mengajak, mengingatkan pada kebaikan gitu betul, kan. betul. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, jadi begini, kita percaya bahwa masa depan itu akan jadi milik kita ya. Jadi sekali lagi, masa depan itu kan pasti Betul, punya kita. Sehingga di awal tadi itu, dengan kesadaran yang tadi kita harapkan dari anak-anak muda, itulah yang menjadi pijakan, sekali lagi menjadi pijakan awal untuk sampai ke titik tadi itu, bahwa kita betul. ini pemilik masa depan. Nah, peristiwa 1908, 28, 45, 66 dan seterusnya 98 yaitu cerita yang juga menguatkan kita bahwa memang anak-anak muda itu selalu tampil di depan gitu. Selalu menjadi pionir lah dalam Betul. sejumlah Garda terdepan. agenda. Betul. Kita tidak membayangkan 45 tahun 1945 kalau 45 kalau Ya, ya, sepertinya agak terganggu Mas sinyalnya, tapi suara Mas Arief masih terdengar oleh saya. Mudah-mudahan cepat normal. Apakah Mas Arief mendengar suara saya? Tes, Mas Arief, apakah mendengar suara saya, Mas? Oke, tes 1 2. Oke, sebentar teman-teman, seperti ini biasa terjadi. Mudah-mudahan lancar. Mas Arief, apakah bisa mendengar? Oke, sepertinya terputus. Saya akan undang lagi Mas Arief. Seperti biasa nih, kalau bicara teknis ya, perteknisan. Alhamdulillah Mas. Sorry. Seperti biasa sering terputus. Ya, silakan Mas, dilanjut Mas. Jadi apa namanya, tadi itu bahwa kita nggak membayangkan kalau 45 itu nggak ada peristiwa penculikan misalnya, itu mungkin kita Betul. belum merdeka waktu itu. Nah, jadi Betul. menurut saya konsekuensi dari kemudaan kita itu tadi yang Mas Akbar bilang, Mas Taufan bilang, bahwa ada tanggung jawab moral di sana, ada Betul. beban sejarah ya, Betul. bahwa kita ini adalah anak muda, kita ini adalah masa depan ya. Karena kita masa depan, tentu kita harus memastikan masa depan kita itu jauh lebih baik kan gitu. That's good point. Betul. Kalau kita tidak menyadari itu, kita membiarkan ini seperti air mengalir saja, maka apa namanya, ya aliran sungai itu akan ditentukan oleh mereka-mereka yang punya kesadaran itu, khususnya para senior-senior kita lah gitu, yang mungkin mendahului kita gitu ya, yang selalu pengen apa namanya, punya tadi saya ketemu sama Pak Dahlan, dia bilang dia apresiasi apa pilihan terakhir untuk bisa ikut bantu di BUMN. Sebelumnya saya diajak sama dia 2013 dan beliau bilang, Rif,
udahlah, yang tua tuh, yang senior ini sudah lama menikmati gitu. Kalian ini bukan menikmati, kalian ini untuk mempersiapkan masa depan yang lebih baik gitu. Jadi Masya Allah. kalau tanggung jawab itu tidak kita perjuangkan, ya sekali lagi kalau jadi tanggung jawab kalau tanggung jawab itu kita tidak perjuangkan, maka itu akan bisa dibajak gitu oleh generasi Nah, mungkin oke. sebelum kita. Jadi kita harus merebut itu, kita harus agak sedikit nakal ya, kita harus lebih percaya diri, kita harus mungkin agak-agak semi tebal muka sedikit ya, Betul, untuk betul. mengambil tanggung jawab itu. Saya selalu bilang anak muda itu harus selalu mengambil keputusan. Salah benar itu biasa lah, salah itu tempatnya anak muda. Yang Betul. masalah kalau Sepakat. kita anak muda itu nggak berani ngambil keputusan gitu, Baik, sehingga kita baik. nggak pernah Setuju. belajar. Itu apa namanya ya itulah, di situ menurut saya yang harus kita lakukan ya. Gitu. Nah, ini menarik. Ada yang nanya langsung, yang sedikit nakal apanya di Bung? Dan mungkin ada dua pertanyaan, yang ini ya tadi yang mungkin dimaksud sedikit nakal itu mungkin lebih apa caranya outside the box, atau mungkin Ya, kalau tadi bicara Mas Arif bilang perjuangan. Nah, perjuangan seperti apa sebenarnya memang kita benar-benar harus perjuangkan, Mas, mungkin. eh, jadi begini, fitrah kita sebagai manusia itu kan adalah manusia yang terbaik itu adalah manusia yang sebanyak-banyak manfaat gitu ya. Jadi sepanjang kita tidak keluar dalam konteks itu, niat kita untuk tadi kemaslahatan untuk orang banyak, maka saya kira kita nggak apa namanya nggak harus ikut dengan sesuatu yang berjalan pada umumnya ya gitu ya. Yang nakal itu ya yang berani menabrak pakem-pakem lama, itulah kurang lebih begitu lah gitu. Jadi Betul, betul. apa namanya kan kalau jadi anak baik itu ya eh, kita manut aja kan itu. Kalau kita merasa bahwa di situ masih bisa kita perluas manfaatnya, ya kenapa enggak kita lakukan itu gitu. Iya, betul. Nah, Mas, kita balik ke jargon lawas dari yang juga powerful nih, dari pendiri bangsa kita. Rasio 10 sama 100. Bung Karno bilang bahwa butuh 10 untuk menggerakkan dan memindahkan. Nah, ibarat ini juga ada ke prinsip Pareto, prinsip 20-80. Fokus ke 20 untuk menggerakkan yang 80. Nah, ibarat kita fokus ke 20% ini, Mas, anak muda yang memang saat ini berkarya lintas bidang lah, di bidangnya masing-masing. Nah, Mas Arief ini melihat bagaimana signifikansi mereka untuk merubah atau membawa perubahan Indonesia karena lebih baik ke depan, Mas. Apakah 20% ini sudah punya cukup kualitas, kompetensi yang memang cukup? Apakah mereka sudah saling mengenal? Kalau belum, gimana cara supaya 20% ini solid, Mas? Nah, kita selalu fokus ke 20% ini, begitu. Kalau menurut saya, mungkin ada tanggapan dari Mas Arief, Dua puluh silakan. persen tadi yang mana? Kalau kita ngikutin prinsip Pareto kan bilang bahwa untuk menggerakkan satu organisasi tidak harus semua orang ada di dalamnya bergerak. Cukup 20% dari total itu, maka bisa menggerakkan roda organisasi. Nah, ini metaforanya sama seperti populasi generasi muda di Indonesia. Sebenarnya hanya cukup 20% dari anak muda saat ini yang memang produktif dan bergerak untuk menggerakkan bangsa ini, itu sudah cukup sebenarnya untuk membawa perubahan lintas bidang. Nah, bagaimana mungkin tanggapan Mas Arief melihat ini? Iya, bahkan kalau Soekarno cuma butuh 10. 10% ya. Iya, iya, betul-betul 10. Kalau 10 dari 100 gitu asumsinya. Betul. Jadi Iya, menurut saya ya eh, berapapun itu asal dia punya kesadaran, niat yang luhur ya, dia bisa itu melakukan hal-hal yang fundamental. Yang paling yang harus kita sadari, kita juga udah ngobrol waktu itu, masalah besar anak muda betul. ini kan soal kesenjangan ya Cakep. gitu. Jadi Betul. gimana agar
kita semua bekerja untuk mengurangi itu. Karena kita bekerja Semoga. mengurangi itu kita sedang bekerja mengurangi itu di masa depan gitu. Kan Betul, sekali lagi kita betul, kembali di diskusi awal tadi bahwa anak muda ini yang punya masa depan. Kalau kita tidak betul, melakukan itu sekarang, maka di masa depan kita akan dapatkan juga masalahnya kan. betul. Masalah Jadi yang sama, kenapa tidak belum solving. masalah yang sama karena belum selesai kan. Jadi Betul. menurut saya dan saya lihat potensinya masih terbuka lebar ya. Kalau saya sampai ke titik ini berinteraksi dari orang yang paling berpengaruh di Republik ini sampai orang yang tidak berpengaruh, itu ruang-ruang kosong itu masih terlalu banyak gitu. Jadi Betul, Mas. kita berbuat saja yang terbaik, yang punya dampak tentunya. Saya selalu bicara, waktu bicara juga tentang Mhm, apa sih mhm, yang diharapkan mhm, skill masa depan. Saya bilang dan sekarang mhm. kelihatan kan perilaku Ya, konsumen kita itu lebih ke mereka yang lebih ke unsur-unsur sosialnya ada gitu. Jadi betul, betul, sebenarnya COVID-19 ini sekali lagi menyadarkan kita bahwa kita butuh orang lain dan betul, orang lain juga butuh kita gitu. Sehingga di titik itu kembali lagi bahwa kita ini adalah masa depan, sehingga berapapun jumlahnya secara kuantitas ya, asal kita tidak letih itu akan terus bertambah saya kira. Kita akan sepakat. apa namanya selalu apa ya akan selalu banyak. Saya sampai di titik ini banyak yang pergi ya, banyak yang nggak tahan sama kita, tapi alhamdulillah juga lebih banyak yang datang, lebih banyak yang Betul, ketemu ya. Khususnya misalnya ya Mas Taufan kan kalau kita betul, tidak punya frekuensi yang sama, kita mungkin nggak akan pernah bisa betul, ketemu. Mas Taufan nggak betul, akan meluangkan waktunya untuk datang ke betul, kantor. Waktu itu saya juga mungkin betul, agak ogah-ogahan gitu. Jadi betul, menurut betul. saya kita nggak perlu khawatir sepanjang niat kita baik, niat kita luhur Insya untuk Allah, masa Mas. Insya Allah. depan, kita akan Betul, sampai ke titik persinggungan-persinggungan itu. Jadi betul, nggak usah khawatir ya berapapun jumlahnya yang ada sekarang. Tentu 20% bagus, tapi kan jauh lebih bagus misalnya 50-60%, ah, betul, 70% gitu kan. Jadi betul. apa namanya ya kita bekerja teruslah biar masa depan kita insya Allah jauh lebih baik dari yang ada hari ini gitu. Betul, dan terlebih yang paling penting adalah pentingnya silaturahmi ya Mas. Hubungan informal itu lebih lebih dalam biasanya dibanding hubungan-hubungan formal atau hubungan-hubungan Ya, transaksional. Nah, saya juga datang ke Mas Arief waktu itu niatnya bersilaturahmi, berkawan, bersahabat dan belajar. Insya Allah itu yang panjang Mas. Jadi ya, niatnya hanya itu dan kita berlanjut lah Insya Allah berteman. Nah ini insya mungkin Allah. pertanyaan terakhir sebelum closing statement Mas dari King Mif nih. Yang jadi soal sebenarnya anak muda banyak yang mau produktif dan punya kepedulian sosial. Dan ini saya sepakat ya. Tapi banyak juga yang nggak tahu wadah yang mana benar-benar bisa menampung. Nah, mungkin Mas Arief bisa kasih pencerahan terkait dengan pertanyaannya King Myth ini. Monggo, Mas. Sebelum habis ini kita closing statement. Ya, eh banyak lah. Jadi ya saya kira di kampus ya ada lembaga ekstra, lembaga internal ya. Kalau teman-teman baca 10 skill-nya apa namanya World Economic Forum itu kan kelihatan ya. Skill-skill di masa depan itu adalah skill-skill yang kita dapatkan ketika kita misalnya berorganisasi ya. Jadi Betul. dan organisasi-organisasi yang lama itu, yang panjang itu yang sebenarnya tahan badai gitu ya. Ya tentu ada Hmm, kekurangan ya, tapi ya bisa diukur dari situlah seberapa betul. panjang dia apa namanya eksis gitu. Seberapa Betul. besar manfaatnya kan kita bisa tracking gitu ya. Betul. Itu ada Betul. juga Betul. mungkin yang baru, tapi kita melihat dampaknya begitu besar ya. Itu juga saya kira menjadi Betul. prospek ya. Katanya rumah milenialsnya Bung Taufan ya dan teman-teman Siap. lain Terima kasih. di mana-mana kita bisa belajar ya. Ada Karang Taruna, ada apalah gitu. Betul. Jadi kita dimanapun berorganisasi, kalau organisasinya boleh baik atau boleh baru itu, tapi kalau kalau kita sendiri nggak berkontribusi terhadap itu, kita selalu berharap Betul. itu yang menguntungkan kita. Menurut saya itu juga kurang bijak ya. Ya, betul.
lah tugas-tugas kita bisa Insya Allah. bisa jalan dengan baik gitu. Mantap. Mas, closing statement ini pas persis 30 menit, sesuai tadi pembicara kita di awal. Imajinasi Mas Arief untuk Indonesia ke depan, dan narasi terbaik apa yang bisa disampaikan, sehingga kita punya pandangan yang optimis begitu, mempersiapkan tadi kita bicarakan masa depan ini. Jadi imajinasinya seperti apa sih Indonesia ke depan? Versi Mas Arief, silakan Mas, sebagai closing statement. eh Imajinasi, ya tentu kita berharap masa depan Indonesia itu diisi oleh anak-anak muda yang punya visi, dia punya kemampuan berkolaborasi, mereka punya apa namanya, visi kolaborasi, apalagi tuh. Jadi kita berharap di masa depan anak-anak muda Indonesia itu terus punya kesempatan untuk berbuat sebesar-besarnya. Kita tentu mengharapkan Indonesia yang sekarang terhindar dari kemiskinan. Kita tentu berharap yang menjadi negara dengan ekonomi terbaik di dunia, ya. Amin. Amin. Harap Indonesia menjadi, misalnya dalam konteks kita, menjadi pusat ekonomi syariah misalnya. Betul. Tapi itu semua hanya akan jadi imajiner kalau kita tidak berbuat hari ini gitu. Jadi betul, apa yang kita lakukan hari ini itu akan sangat menentukan Indonesia di masa depan. Kalau kita tahu bahwa kita ini penghuni masa depan, kemudian kita nggak mempersiapkan secara serius, maka ya jangan mimpilah buat buat Indonesia ini jauh lebih maju lagi gitu. Jadi ya yang saya harapkan dari semua teman-teman ini yang dengar, ya kita sama-sama kita mengisi ruang-ruang yang kosong tadi yang saya sebutkan, mengambil inisiatif-inisiatif yang baik, ya, mengambil keputusan, mengambil langkah-langkah yang nyata gitu buat kemahaselatan orang banyak, buat keberpihakan lah buat mereka-mereka yang hari ini kurang beruntung. Dan pekerjaan rumah kita sekali lagi di soal kesenjangan itu, kita mustahil dapatkan Indonesia yang maju, Indonesia yang terhindar dari kemiskinan dan lain-lain itu kalau kita nggak urai masalah-masalah kesenjangan itu hari ini gitu. Kita berbuat aja lah yang terbaik gitu, dan yakin saja ya apa yang kita tanam itu juga insya Allah kita tuai gitu. Jadi amin. itu Mas. Insya Allah. Terima kasih banyak Mas Arief, ini walaupun singkat, padat, tapi tidak apa-apa Mas. Tidak apa-apa, kami sangat memahami aktivitas Pak Komisaris saat ini, pasti padat sekali, belum lagi ngurus program yang masjid Mas. Insya Allah berkah Mas Arief, yang penting sehat Mas. Sehat. Salam hormat buat teman-teman relawan, teman-teman di lapangan, semoga istiqomah selalu. Terima kasih waktunya Mas Arief, sehat-sehat selalu Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas. Assalamualaikum. Assalamualaikum.